Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke teman-teman, kali ini saya akan menanggapi pertanyaan atau tanggapan lah dari teman kita ya di kolom komentar dari Kak Siti Muntari. Nih komennya di sebelah kiri. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan dibantu untuk like dan subscribe-nya. Share juga boleh, silakan untuk mendukung channel ini memberikan manfaat. Bagi teman-teman yang mengalami keluhan seputar lambung, sudah berobat kemana-mana atau sudah mencoba untuk penanganan ya, namun belum pulih-pulih, silakan bisa cek video-video di channel ini, barangkali bermanfaat ya, karena ini real murni dari pengalaman saya gitu ya, dan dari pengalaman teman-teman saya juga saring gitu ya, karena banyak dari teman-teman kita yang sudah pulih juga, terutama teman-teman kita di TikTok gitu ya. Oke teman-teman, Kak Siti Muntari ini komennya seperti ini. Saya bacakan dulu. Tolong pengalamannya Bang, sewaktu menjalankan puasa untuk gastritis kronis. Bagaimana biar tidak menambah parah, secara kan nggak boleh menahan lapar yang lama. Betul sekali Kak Siti Muntari, pengamatan yang sangat luar biasa. Itu betul teman-teman ya. Jadi Kak Siti Muntari, kalau Kak Siti Muntari mengalami gastritis kronis ya. Gastritis kronis itu adalah peradangan di lapisan mukosa lambung ya. Itu yang sudah berlangsung lama. Artinya gastritisnya ini sudah berlangsung mulai dari setahun atau 2 tahun bahkan lebih, dan akhirnya kronis. Kronis dalam artian sakit dipulihkan itu tidak sembuh-sembuh karena lukanya sudah dalam dan karena sudah berlangsung lama. Beda dengan gastritis akut yang tiba-tiba saja terjadi, semisal kita makan yang asam berlebihan, langsung lambung kita ini terluka. Nah, itu akut gitu ya. Teman-teman harus bisa membedakan. Gastritis kronis biasanya kita ini sudah sadar ya. Kalau kita ini memiliki luka lambung atau memiliki mah lah istilahnya. Saya punya mah, biasanya orang gitu. Karena dia merasakan lambungnya itu sangat sensitif, terutama kepada makanan-makanan yang pedas, asam, ya. Berlemak juga iya biasanya gitu ya. Nah, oleh karena itu harus benar-benar dipahami. Oke, untuk Kak Siti Muntari ya, bagaimana biar tidak menambah parah? Secara nggak boleh menahan lapar yang lama, betul sekali. Perut ini tidak boleh kosong dalam jangka waktu yang lama. Kak Siti Muntari menanyakan pengalamannya sewaktu menjalankan puasa. Saat gastritis kronis tidak boleh puasa dulu. Kakak boleh puasa nanti kalau luka lambungnya itu sudah mulai membaik. Kalau sudah mulai membaik, gastritis kronisnya yang dirasakan perih ya atau sakit banget ya atau seperti disayat-sayat, itu harus pulih dulu. Minimal sampai merasakan panas. Ketika lukanya itu semakin membaik, itu perihnya akan hilang, kemudian yang dirasakan adalah panas. Karena panas itu masih ada luka tapi tidak begitu parah. Saat perutnya panas itu puasa boleh. Oleh karena itu Kak Siti Muntari perhatikan, kalau gastritisnya atau luka lambungnya sekarang ini masih terasa perih banget ya, itu jangan puasa, tidak boleh puasa. Kakak harus minum minuman air putih hangat, dibawa termos. Saya tadi mau bawa termos lupa ya. Termos ya, tahu ya termos ya, termos yang seukuran 1 liter atau enggak sampai 1 liter bisa, silakan. Itu silakan diisi air panas ya. Nanti saat mau minum ditaruh di gelasnya, biar dia sampai hangat, kemudian diminum setiap 1 jam sekali atau setengah jam sekali. Minumnya enggak usah banyak-banyak, 3 teguk boleh, setengah gelas boleh, 1 gelas boleh. Intinya lambungnya agar terhidrasi. Itulah teknik yang saya gunakan saat istri saya mengalami gastritis kronis, yaitu sering minum air hangat. Nah, itu dirutinkan Kak Siti Muntari agar lukanya cepat membaik gitu ya. Kemudian jangan lupa konsumsi pati garut atau pati singkong air kanji itu ya. Kemudian konsumsi madu ya. Teman-teman harus punya madu nih. Madu yang saya pakai madu hitam pahit, dan saya pakai madu hutan Sumbawa. Teman-teman, produk dari YCA. Belinya di TikTok saya ada ya, silakan. TikTok saya namanya Ruby Store seputar lambung, silakan dicari. Seperti itu Kak Siti Muntari. Jadi jangan puasa dulu Kak. Jangan puasa dulu. Kalau Kakak nanti beriring membaik ya gastritisnya, udah tidak merasa perih, kemudian kok tiba-tiba kok perutnya panas, itu membaik loh. Jadi harus dipahami.
kita balikkan kondisi saat dulu diinget-inget Kak Siti Muntari. Dulu saat gastritis awal-awal perutnya panas. Pasti ini coba diinget. Kemudian dari panas meningkat, lukanya meningkat lebih dalam, kemudian kakak akan merasakan perih. Saat perihnya meningkat lagi lebih dalam, kakak akan merasakan perutnya seperti disayat-sayat atau di ulu hati ini sakit sekali, nunjem biasanya sampai ke belakang, sampai tembus ke punggung, biasanya seperti itu. Nah, untuk gastritis ini Kak Siti Muntari, mohon perhatikan pola makannya ya. Kakak pola makannya harus benar-benar dijaga. Fokus di protein hewani karena protein hewani ini sangat bagus untuk pemulihan dari ini energi tubuh kita dan regenerasi sel di tubuh kita. Harus punya madu, gitu ya, harus punya madu. Propolis juga bisa, silahkan ya. Minum kunyit ya, kunyit setelah makan siang kunyitnya. Kalau saya biasanya ya pagi bangun tidur ya, kemudian bikin air kanji. Setelah bikin air kanji minum madu. Setelah minum madu, makan kurma biasanya, kemudian baru makan, baru sarapan. Sarapannya nasinya lunak, pakai sayur-sayur bening, dan jangan lupa proteinnya dari protein hewani. Saya tidak menggunakan tahu tempe pada saat dulu. Saya menggunakan telur, saya menggunakan ayam, saya menggunakan ikan air tawar, gitu ya. Saya tidak menggunakan daging ya, karena daging itu sulit dicerna oleh lambung. Apalagi kalau mengalami gastritis kronis, jangan dulu ya. Ayam aja atau telur rebus bolehlah seperti itu. Oke Kak Siti Muntari gitu, siang nanti sebelum makan siang minum madu dulu boleh 1 sendok, kemudian makan, setelah itu bikin air kunyit gitu ya. Kemudian sore juga makan. Di sela-sela jam makan ngemil boleh, silahkan. Cemilan yang paling aman kurma, alpukat, ikan-ikanan enggak apa-apa, ayam, telur, ikan air tawar dicemili enggak apa-apa. Jadi cemilan kita protein gitu untuk lebih cepat pemulihannya. Pemulihannya tidak instan, memerlukan waktu beberapa bulan, jadi harus sabar Kak Siti Muntari untuk gastritis kronisnya. Oke Kak Siti Muntari, itu yang bisa saya jelaskan di video kali ini, bisa dipahami ya. Jadi jangan puasa dulu kalau gastritis kronisnya masih perih gitu ya. Kalau gastritisnya sudah mulai cuma panas saja atau panas hilang timbul, silahkan untuk puasa gitu Kak Siti Muntari dan teman-teman semua. Cukup simpel untuk bisa kita laksanakan. Namun yang membuat kita tidak simpel itu karena mungkin kita bingung bagaimana caranya. Karena semua itu perlu percobaan. Nah, alhamdulillah saya dulu mencoba dan berhasil. Metode saya terapkan kepada beberapa teman-teman dan alhamdulillah berhasil. Memang dalam penerapannya ke beberapa orang yang disesuaikan biasanya dari makanan. Tidak semua orang terkadang cocok dengan telur. Dalam artian cocok itu terkadang ada yang sangat mual sekali gitu ya. Namun secara umum kalau kita konsumsi ayam, ikan air tawar itu masih aman lah. Kalau telur ini biasanya ada yang oke, ada yang enggak gitu ya. Oke Kak Siti Muntari dan teman-teman semua, terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis, dan yang belum subscribe ya silakan subscribe ya. Oke teman-teman semua, silakan komen kalau mau tanya-tanya, nanti akan saya balas dengan video seperti ini. Nah, untuk komen yang belum saya balas dengan video seperti ini mohon maaf gitu ya. Oke teman-teman semua, salam sehat dari kita teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.